Baiklah, saudara-saudara, kita akan kembali bertemu di dalam sermon khotbah Retreat Center GBKP. Dan kali ini kami akan mengajak saudara-saudara untuk bersama-sama menyusun khotbah kita pada Jumat Agung 2 April 2021 dengan bahan khotbah Lukas 23 ayat 44 sampai 48. Jumat Agung, Lukas 23, ayat 44 sampai ayat 48. Baiklah saudara-saudara, kita akan membaca nats Alkitab yang diangkat dari Lukas 23, ayat 44 sampai ayat 48. Demikian firman Tuhan. Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Nah, saudara-saudara, kita akan memasuki persiapan khotbah kita. Kami tidak akan mengulangi latar belakang Injil Lukas karena pada beberapa kali pertemuan kita yang lalu kita telah membahas ciri-ciri dan latar belakang Injil Lukas. Sebagaimana yang telah pernah kita bahas bahwa Injil Lukas adalah Injil yang terlengkap dari keempat Injil. Ia menulis semua runtutan peristiwa pelayanan Tuhan Yesus dan murid-murid dengan sangat baik. Dari segi kesusastraan, tata bahasa, tulisan Injil Lukas adalah tulisan Injil yang terbaik. Kita dapat meyakini ini karena memang selain umur dari Injil Lukas dibandingkan Injil yang lain adalah yang termuda, penulis Lukas sendiri adalah seorang yang berpendidikan, seorang tabib atau dokter pada zaman ini, sehingga kita dapat memahami bahwa tulisannya cukup baik. Nah, saudara, khotbah pada Jumat Agung ini masih dalam satu rangkaian dengan khotbah-khotbah kita sebelumnya. Baik Pasion yang ketujuh, baik Kamis Putih, dan Jumat Agung hari ini. Setelah Tuhan Yesus ditangkap, lalu Tuhan Yesus disiksa, keesokan harinya ia diadili, maka tibalah saatnya Tuhan Yesus disalibkan. Setelah ia melewati perjalanan atau hari yang amat panjang. Saudara bisa bayangkan bagaimana panjangnya hari ini bagi Yesus. Karena mulai malam hari ia terus-menerus melewati penyiksaan-penyiksaan, melewati kenyataan bahwa murid-murid yang selama ini berbulan-bulan telah ia ajari, berbulan-bulan bersama-sama hidup dengan dia, ternyata pada hari ia menghadapi siksa, semua murid-murid itu pergi meninggalkan dia. Nah, tibalah kita kepada penyaliban Tuhan Yesus, dan menjelang atau detik-detik menjelang kematian Tuhan Yesus, terjadi kegelapan yang besar. Ketika Yesus mati, dunia menjadi gelap, matahari menutup diri,
Ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang meninggal ini sesungguhnya bukanlah orang yang biasa-biasa. Dan yang kedua, seakan-akan matahari tidak sanggup melihat perbuatan manusia kepada orang yang tidak berdosa. Nah, inilah menunjukkan keilahian Tuhan Yesus. Luar biasa. Alam semesta pun turut berduka dengan kematian Tuhan Yesus. Ini yang dicatatkan pada nats kita hari ini. Apa yang menjadi pesan penting yang dapat kita sampaikan sebagai pengkhotbah dengan teks ini? Pesan penting yang perlu pengkhotbah sampaikan adalah pertama, bahwa dunia akan selalu gelap apabila orang berupaya untuk membuang Kristus di dalam hidupnya. Inilah pesan penting. Dunia akan selalu gelap apabila orang berupaya untuk membuang Kristus di dalam hidupnya. Saudara dapat menyentuh pesan ini di dalam khotbah saudara, karena momen Jumat Agung adalah momen yang amat tepat untuk mengingatkan kembali jemaat kita tentang kegelapan hidup yang mereka pilih. Menyadarkan mereka untuk jangan meninggalkan Kristus di dalam hidup. Karena orang yang meninggalkan Kristus akan hidup di dalam kegelapan. Nah, sebaliknya, orang yang menyerahkan segala pergumulannya kepada Tuhan Yesus akan merasakan kehidupan yang terang, kehidupan yang damai, kehidupan yang memiliki solusi dan jawaban. Nah, kemudian selanjutnya, ada satu kenyataan penting lagi yang perlu kita sentuh di dalam khotbah kita ini, yaitu ketika tabir bait Allah terbelah dua. Nah, seperti pada gambar inilah kira-kira tabir bait Allah itu. Saudara, sebelum kita membahas mengenai tabir bait Allah ini, kita ketahui bait Allah yang dibangun berdasarkan beberapa ruang. Dan tabir bait Allah ini adalah tabir yang melindungi ruangan paling kudus di dalam bait Allah. Suatu tempat kehadiran Allah. Jadi diyakini oleh orang Israel bahwa Allah ada di balik tabir bait Allah ini. Dan seorang pun tidak berani masuk ke dalam kecuali imam besar. Itu pun hanya berlaku sekali setahun. Imam besar masuk ke dalam ruangan ini sekali setahun. Dan ada pemahaman yang tertanam dalam diri orang Yahudi bahwa orang yang tidak benar tidak akan berani memasuki ruang Maha Kudus ini. Karena ia akan segera mati. Karena itu ini ruang yang sangat sakral, ruang yang sangat dikuduskan dalam bait Allah. Nah, apa yang menjadi pesan dari terkoyaknya tabir bait Allah ini? Ini adalah isyarat bahwa jalan kehadirat Allah yang selama ini tertutup bagi banyak orang telah dibukakan. Ini pesan penting dalam khotbah. Kematian Yesus mengoyak tabir yang selama ini membatasi Allah dan manusia. Nah, dengan kematian Tuhan Yesus, manusia tidak membutuhkan imam besar lagi untuk menyampaikan doanya kepada Tuhan Allah. Namun, Yesus sendiri menjadi imam bagi manusia. Dalam bait Allah, bahkan ruangan-ruangan yang ada di bait Allah sangatlah membeda-bedakan orang berdasarkan situasi atau golongan atau gender mereka. Karena di dalam bait Allah ada ruangan untuk perempuan-perempuan dibuat tersendiri, dipisah antara perempuan dan laki-laki. Lalu dibuat lagi ruangan khusus untuk orang-orang yang dianggap kafir atau orang-orang yang belum beriman. Nah, ini sebuah paradoks. Bagaimana mungkin sebuah bait Allah justru membeda-bedakan semua orang?
Nah, kematian Kristus justru membuat tabir-tabir yang mengkotak-kotakkan jemaat itu hilang dan semuanya menjadi sama di hadapan Tuhan Allah. Ini menjadi perenungan yang amat menarik. Apakah gereja kita hari ini adalah gereja bagi semua orang? Ini pertanyaan penting bagi khotbah kita. Atau tanpa kita sadari, kita telah mengkotak-kotakkan jemaat berdasarkan golongan mereka. Karena saudara, banyak orang yang tidak menyadari bahwa ada golongan jemaat tertentu yang merasa tidak mendapat tempat di gereja. Mungkin karena kondisi ekonomi mereka, mungkin karena beban hidup mereka, atau mungkin karena tingkat pendidikan mereka, atau mungkin karena latar belakang mereka, sehingga mereka merasa tidak mendapat tempat di dalam sebuah gereja. Nah, ini penting menjadi perenungan mendalam bagi semua orang. Hendaknya gereja ada bagi semua. Ini pesan penting khotbah kita pada Jumat Agung ini. Nah, apalagi yang bisa kita lihat selanjutnya, saudara-saudara. Selanjutnya, Lukas menceritakan tentang seruan Tuhan Yesus dengan suara yang nyaring. Nah, ini sangat menarik. Yesus berseru, dikatakan dalam Lukas, dengan suara yang nyaring. Injil Matius, Markus, dan Lukas menuliskan tentang seruan dengan suara nyaring ini. Namun bila kita memperhatikan Injil Yohanes, tidak demikian disebutkan. Yohanes hanya menyebutkan Yesus meninggal dengan mengatakan sudah genap pada Yohanes 19 ayat 30. Meski Yohanes menyebutkan bahwa Tuhan Yesus sebelum meninggal hanya menyebutkan sudah genap tanpa memberi keterangan bahwa ia berteriak dengan suara nyaring. Tapi kita memahami bahwa dalam bahasa Aram atau juga dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani, sudah genap yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini bukan disampaikan dengan bisik-bisik atau disampaikan dengan suara lemah menggambarkan kekalahan, tapi dia menyampaikannya dengan suara yang nyaring. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus berteriak sekuat-kuatnya ketika ia mengucapkan, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Disebutkan dengan suara nyaring, ini mengatakan bahwa semua orang dapat mendengarnya yang ada di sekitar tempat itu. Jadi dia tidak menyampaikannya dengan, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku," tapi dia berteriak dengan sekuat-kuatnya, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Begitu kira-kira. Jadi ini adalah pernyataan kemenangan. Ini pernyataan kemenangan Kristus. Ia tidak menyebutkannya dengan berbisik-bisik sebagai seorang yang bertekuk lutut dan kalah. Namun ia berteriak keras. Kenapa? Injil merasa penting menyebutkan suara nyaring itu untuk mengatakan kepada kita bahwa ia menyampaikannya dengan suara kemenangan. Nah, saudara, ia menyeru dalam suara nyaring itu, Tuhan Yesus menyeru laksana seorang pemenang yang telah memenangkan sebuah pertempuran yang terakhir. Meski ia menyebut kata selesai, namun ini adalah perkataan kemenangan. Ini adalah seruan Kristus yang disalibkan namun menang. Nah, banyak orang menganggap, bahkan orang-orang Israel menganggap bahwa salib adalah simbol kekalahan karena selama ini orang yang disalib adalah orang-orang yang kalah, orang-orang yang dihukum, orang-orang hukuman. Mereka digantung tidak sampai kepada tanah. Mereka diperlakukan dengan tidak berharga. Namun kali ini ketika Kristus disalib, justru ia
menyatakan kemenangannya. Nah, apa lagi selanjutnya yang dapat kita lihat, saudara? Ketika Tuhan Yesus meninggal, ia meninggal dengan satu doa di bibirnya. Bapa, ke dalam tanganmu aku menyerahkan rohku. Nah, sebagai pengkhotbah yang menyampaikan khotbah pada Jumat Agung ini, saudara tidak boleh melewatkan pesan ini. Karena pesan ini adalah kekuatan khotbah kita pada Jumat Agung ini. Yesus meninggal dengan satu doa di bibirnya, Bapa, ke dalam tanganmu aku menyerahkan rohku. Ini adalah kutipan Tuhan Yesus melalui Mazmur 31 ayatnya yang kelima. Namun kalau kita membaca Mazmur 31 ayatnya yang kelima, tidak ada kata Bapa di sana. Jadi kata Bapa itu adalah ditambahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Saudara, Mazmur 31 ayat 5 ini sangat dikenal oleh orang-orang Yahudi. Karena Mazmur ini adalah doa yang diajarkan oleh setiap ibu Yahudi kepada anaknya pada waktu malam sebelum tidur. Nah, Tuhan Yesus sengaja menambahkan kata Bapa di depannya sehingga doa ini menjadi sangat indah. Doa yang diajarkan ibu Yahudi kepada anaknya ini seolah-olah berkata, malam ini saya membaringkan diri saya untuk tidur. Karena bagi pemahaman orang-orang pada masa itu, kegelapan adalah simbol dari ancaman. Kegelapan adalah simbol dari ancaman. Nah, saudara tahu, bukan hanya bagi orang Yahudi, tapi mungkin juga bagi kita orang-orang Indonesia ini, gelap itu selalu identik dengan ancaman. Gelap itu selalu diidentikan dengan ketidakpastian. Karena itu orang selalu khawatir untuk berjalan sendiri di dalam gelap, karena di dalam gelap tidak ada kepastian. Kita tidak mengetahui di dalam gelap itu ada nggak teman kita atau ada nggak, apakah teman atau apakah lawan, kita tidak dapat membedakan di dalam gelap. Bahkan kita dengan tiba-tiba bisa bertemu ular di dalam kegelapan. Karena itu gelap itu sudah di dalam DNA manusia identik dengan ketakutan. Karena itu orang Yahudi, ibu-ibu orang Yahudi waktu itu menenangkan anak-anaknya sebelum tidur di dalam gelap dengan Mazmur 31 ayat 5, ke dalam tanganmu aku menyerahkan rohku. Atau malam ini saya membaringkan diri saya untuk tidur di dalam Tuhan, gitu kira-kira. Nah, dan ini diambil oleh Tuhan Yesus, dan ini adalah poin penting khotbah kita. Tuhan Yesus mengambil nats ini sebagai ucapan terakhirnya sebelum ia menghembuskan nafas. Yesus menambahkan kata Bapa itu untuk membuat kalimat ini jauh lebih indah. Nah, saudara, inilah yang perlu saudara sebagai pengkhotbah kejar. Artinya kita kembangkan dalam khotbah kita. Bagaimana Yesus bahkan di atas salib pun, Yesus mati laksana seorang anak yang jatuh tertidur di dalam perlindungan lengan Bapanya yang kuat. Saudara, mungkin di dalam khotbah kita atau pendengar khotbah kita lebih jelas begitu, mengalami begitu banyak ketakutan-ketakutan dalam hidupnya. Mereka dapat meneladani doa Yesus ketika Yesus menyerahkan hidupnya ke tangan Bapanya. Saudara, seringkali dalam menghadapi berbagai pergumulan kehidupan, kita harus menyerahkan diri kita kepada Bapa. Karena di dalam tangan Bapa yang kuat,
ada kepastian, ada perlindungan, ada kedamaian, dan ada ketenangan. Nah, ini layak sekali untuk kita kembangkan di dalam khotbah kita. Dan yang terakhir, saudara, kemudian disebutkan pada nats Alkitab kita bahwa ketika Yesus menghembuskan nafas, kepala pengawal dan orang banyak begitu terharu melihat Yesus meninggal. Karena memang kenyataan di dalam Alkitab menunjukkan bahwa dunia menjadi gelap gulita dan terjadi gempa bumi, lalu tabir di bait Allah terkoyak, sehingga orang-orang yang tadinya begitu membenci Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus tidak seperti harapan mereka. Tadinya mereka ingin Tuhan Yesus menegakkan kerajaannya di dunia, mengusir penjajah Roma, lalu membebaskan mereka dari penjajahan. Namun Yesus ternyata memilih jalan yang sangat berbeda, sehingga itu mengecewakan mereka. Seruan Hosiana, Hosiana yang mereka sampaikan pada hari Selasa segera berubah pada hari Jumat menjadi salibkan dia, salibkan dia. Dan begitu Tuhan Yesus disalibkan, ternyata kepala pengawal dan orang banyak itu merasakan sesuatu. Kematiannya menyebabkan sesuatu yang bahkan dalam hidupnya tidak berhasil dibuat, yaitu Yesus sanggup memecahkan kekerasan hati manusia. Begitu Tuhan Yesus mati, disitulah kekerasan hati manusia di sekitar Golgota itu terpecahkan. Karena itu kenyataan di dalam Alkitab dituliskan mereka bahkan memukul-mukul diri mereka di dalam penyesalan. Karena mereka sadar ternyata orang yang disalibkan itu bukanlah orang yang biasa-biasa. Sekali lagi, saudara, salib telah menunjukkan kuasa. Salib telah mulai bekerja segera setelah Yesus menghembuskan nafasnya. Bahkan semenjak kejadian ini, salib menunjukkan kuasanya sampai detik ini. Ketika orang-orang mulai menyampaikan kabar sukacita ke seluruh bumi karena salib menginspirasi mereka. Tidak hanya Yesus, bahkan murid-murid yang awalnya gentar dan takut, kemudian berubah menjadi murid-murid yang militan, murid-murid yang mengikuti jejak Tuhan Yesus. Bahkan kematian Tuhan Yesus disalib kemudian diikuti oleh murid-murid. Dan firman Allah tersebar ke seluruh dunia. Bukan hanya murid-murid langsung Tuhan Yesus, bahkan murid-murid kemudian pengikut-pengikut Kristus mengalami martir di seluruh penjuru bumi. Sehingga sampai hari ini firman Allah telah diberitakan dengan luas. Nah, saudara-saudara, apa yang dapat kita sampaikan di dalam khotbah? Salib itu begitu luar biasa, menggugah dan menguatkan kita sampai hari ini. Kita diajak untuk bersama-sama memikul salib dan mengambil bagian dalam salib Tuhan Yesus. Mungkin sebagai pengikut Kristus kita juga mengalami salib kita masing-masing. Namun ini tidak membuat kita kecewa, tidak membuat kita gentar. Karena kita melihat Tuhan Yesus telah lebih dahulu melakukannya untuk kita. Nah, saudara-saudara, inilah beberapa poin penting yang dapat saudara pilih dan kembangkan di dalam khotbah-khotbah saudara. Semoga poin-poin penting yang kami sampaikan ini menginspirasi saudara untuk lebih berkuasa lagi di dalam menyampaikan firman Tuhan. Bagi setiap orang pelayan Tuhan, baik pendeta, penatua, diaken, dan guru jemaat atau vikaris, jangan takut. Tetaplah penuh semangat menyampaikan firman Tuhan.
Ada begitu banyak harta yang terpendam di balik firman-Nya yang setiap minggu akan kita gali dan kita renungkan, kita bagikan kepada semua orang yang merindukan kebenaran firman Tuhan. Dan sebagai penutup, kami tidak pernah lupa untuk mengatakan, saudara-saudara, setialah kepada Nats dalam kita memberitakan firman Tuhan. Karena dengan setia kepada Nats, firman Tuhan yang kita sampaikan akan sangat berkuasa. Sampai bertemu kembali dalam sermon khotbah Retreat Center berikutnya.